Hey guys, welcome to my channel. My name is Yasmin. Hari ini aku akan bikin video tentang foundation lagi. Kalau kalian belum pernah nonton foundation review aku sebelumnya, aku nyediain playlist di channel aku untuk semua video-video foundation yang pernah aku buat. Jadi kalau kalian emang lagi pengen cari referensi untuk foundation, mungkin kalian bisa mampir ke playlist aku. Di situ ada beberapa, belum banyak sih, tapi ada beberapa video review aku tentang beberapa foundation yang berbeda. Untuk hari ini foundation yang akan aku review adalah L'Oreal Infallible Pro Glow. Aku udah ngejanjiin untuk bikin foundation ini udah agak lama, cuman baru sempet bikin sekarang. Dan aku memutuskan untuk nggak bikin videonya tuh konsepnya first impression. Jadi aku emang pengen coba dia dulu beberapa kali, baru nanti aku akan bikin reviewnya, jadi aku bisa lebih tahu apa yang harus aku kasih tahu ke kalian gitu. Oke, di channel aku setiap kali aku melakukan review foundation, aku memiliki beberapa kategori yang memang selalu aku bikin jadi patokan setiap kali aku mereview sebuah foundation. Ini di sini aku ada notes. Semua kategori itu aku tulis di sini. Notes aku emang udah berantakan, udah kena foundation, udah lecet. Kurang lebih di sini ada 11 kategori. Antara lain informasi tentang produk, kayak semacam klaimnya apa aja, terus netonya berapa, harganya waktu aku beli berapa, ada SPF-nya apa enggak, and all that stuff. Terus nanti aku juga akan melakukan demo di wajah aku. Setiap kali aku melakukan demo, aku selalu menggunakan dua tools yang berbeda, yaitu foundation brush dan sponge. Terus selain itu juga aku akan bahas tentang teksturnya, coveragenya, finishnya. Dan at the end of the video nanti aku akan menambahkan. Jadi aku menambahkan satu kategori yaitu adalah flash photo test. Jadi nanti aku akan foto pakai handphone sih, aku akan foto pakai handphone langsung pakai flash. Dan aku juga akan tunjukin ke kalian nanti hasil fotonya. Kalian bisa lihat apakah dia flashback apa enggak, ghostly apa enggak. Oke, jadi supaya nggak kelamaan kita langsung aja masuk ke reviewnya. Oke, pertama-tama aku akan bahas tentang informasi produk. Namanya dia L'Oreal Infallible Pro Glow Foundation. Di sini ada tulisannya up to 24 hour foundation. Dia mengandung SPF 15, finishnya radian, dan foundation ini diperuntukkan untuk orang-orang berkulit normal atau kering. Netonya dia 30 ml atau 1 ounce, which is itu adalah neto yang lazim atau common untuk sebuah foundation. Kalau di belakangnya, sini tertulis Lasting Glow Foundation, Never Dull, Never Greasy. Finishnya radian, wear up to 24 hour. Coveragenya medium. Teksturnya airlight, which is maksudnya dia tuh lightweight banget, terasa ringan banget teksturnya. Itu yang mereka klaim 24 hour, which is aku nggak yakin aku bisa ngetes foundation ini sampai 24 jam, karena kayaknya aku nggak mungkin pakai foundation lebih dari kayak 15 sampai 18 jam mungkin maksimal. Kalau 24 jam, I don't know, kayaknya aku nggak bisa. Untuk harga, terus terang aku agak lupa tepatnya berapa, karena aku udah lumayan lama beli foundation ini. Tapi yang jelas yang aku ingat harganya itu sedikit di atas 200.000. Nanti aku akan coba cari tahu dan aku akan taruh di description box kalau aku bisa nemuin. Packagingnya dia tuh dari plastik, bentuknya tube kayak gini. Terus kalau dibuka, ini satu hal yang kalian perlu hati-hati banget. Jadi kalau misalnya kalian buka dia dalam posisi ke bawah kayak gini tuh, dia tuh gampang banget keluar karena dia teksturnya sangat amat cair. Jadi lebih baik kalian hati-hati. Menurut aku, ini pendapat pribadi aku ya, packagingnya tuh kurang elegan. Aku kurang suka sama foundation yang packagingnya kayak gini. Tapi sebenarnya ada plus minusnya sih. Kalau untuk di display, menurut aku dia kurang elegan, kurang kelihatan kayak murah gitu. It's just my opinion. Tapi plusnya dia itu aman buat dibawa traveling. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa-bawa, nggak perlu takut dia pecah karena dia botolnya plastik. Ini shade yang aku punya 205, natural beige. Untuk referensi, kalau di MAC biasanya aku pakai NC25. Kalau untuk tekstur, ini menurut aku foundation ini teksturnya liquidy banget, dia tuh cair banget. Masih agak sedikit creamy sih, tapi lebih ke arah cair gitu. Satu hal yang aku impress dari produk ini tuh adalah walaupun dia foundation glowing,
walaupun dia illuminating dan sangat amat cair dan airlight banget gitu, tapi dia coveragenya tuh bagus banget. Aku nggak nyangka, tadinya aku pikir tuh coveragenya ya walaupun dibilang medium tapi agak sheer gitu. Tapi pada saat pertama kali aku pakai itu aku langsung sampai karena coveragenya tuh bagus banget menurut aku. Untuk tekstur seringan itu dengan coverage kayak gitu, it's such a good thing for a foundation. Ini tuh aku nggak ngeset pakai powder, cuman aku set bagian concealer aja. Semuanya aku sengaja nggak ngeset pakai powder for the sake of this video. Tapi kalau aku pakai dia buat makeup sehari-hari yang emang aku keluar rumah, kemungkinan besar emang pasti aku set seluruh wajah. Oke, segitu dulu informasi tentang produknya. Sekarang kita langsung aja masuk ke demonya. Jadi abis ini aku akan pakai foundationnya dan kalian bisa lihat langsung bagaimana aku pakai foundation ini di wajah aku. Kemudian juga nanti setelah demo aku akan balik lagi dan aku akan ngasih tahu ke kalian pendapat aku secara keseluruhan tentang foundation ini. Staying powernya oxidize apa enggak, terus aku rekomen apa enggak. Oke, sekarang kita langsung aja lihat demonya. Kita mulai demonya. Ini aku kocok dulu. Dan ini kalau aku kocok bunyinya tuh kayak liquidy banget. Ini sekarang aku akan taruh di punggung tangan aku. Nah, kalian bisa lihat deh teksturnya itu runny karena dia turun ke bawah. Oke, sekarang aku akan langsung coba di sebelah kanan aku dulu, which is sebelah kiri kalian, dan aku akan blendnya pakai sponge. Nah, oke, ini hasil yang aku blend pakai sponge. Menurut aku coveragenya memang medium, tetapi hampir full gitu. Karena coba deh kalian lihat, ini kulit aku yang nggak pakai foundation, yang ada bekas-bekas jerawatnya. Tadi di sebelah sini kan juga ada bekas-bekas jerawatnya. Ini hampir nggak kelihatan semua. Dark circle aku juga kayak udah ke cover gitu. Maksudnya kalau kalian bandingin sama yang sebelah sini yang belum dipakein foundation kan kelihatan banget bedanya. Oke, sekarang aku akan coba di sebelah kiri, which is sebelah kanan kalian. Dan aku akan ngeblendnya pakai brush. Ini flat top kabuki brush yang kebetulan ini non-brand. Aku waktu itu beli di Instagram, cuman sorry banget aku lupa Instagramnya apa. Tapi kalian cari aja, pasti banyak yang jual kayak ginian di Instagram. Ini Nah, oke, ini yang aku blend pakai brush. Seperti kalian lihat, ini coveragenya lebih dibanding yang aku pakai sponge gitu. Jadi dia lebih cover. Terus menurut aku sih dia lebih dewy gitu. Aku nggak tahu kenapa ya. Kalau di aku tuh kayak foundation yang glowing atau illuminating itu pasti akan lebih glowing kalau aku pakein brush. Kalian bisa lihat kan dia lebih glowing, dan glowingnya tuh kayak menurut aku kayak skin like banget gitu, kayak bikin kelihatannya kulit aku tuh sehat banget. Sekarang aku akan coba untuk build. Aku tambahin layer kedua lagi dan kita akan lihat apakah coveragenya dia bisa di build atau enggak. Nah, ini layer kedua yang aku blend pakai sponge. Kelihatannya di kamera ini coveragenya bisa di build kan. Dan menurut aku dia nggak cakey atau nggak patchy gitu kalau di di build, karena dia ngesetnya juga nggak terlalu cepet, tapi juga nggak terlalu lama sih menurut aku kalau dibanding sama si LA Girl HD itu. Dia ngesetnya lama banget. Kalau ini tuh masih lebih cepet, tapi nggak cepet banget, jadi kalian masih punya cukup waktu untuk nge-build kalau kalian mau nambahin layer. Sekarang aku akan coba yang bagian sebelah kiri. Nah, ini yang udah aku build di bagian yang aku blend pakai brush. Jadi sama-sama ya, dia dua-duanya bisa di build. Itu menurut aku dia coveragenya bagus banget. Ini kalau kalian memperhatikan dark circle aku tadi sebelum aku pakai foundation itu kan gelap banget ya menurut aku. Aku nggak tahu sih di kamera kelihatan apa enggak. Tapi aku sengaja pakai natural sunlight supaya kalian bisa benar-benar ngelihat kondisi kulit aku. Aku sih sebenarnya
nggak rekomen untuk pakai foundation di under eye, which is aku sendiri biasanya juga nggak. Aku biasanya pakai foundation itu cuman sampai batas sini, dan sebelah sini biasanya aku pakai concealer. Tapi for the sake of this video, supaya kita bisa sama-sama ngelihat coveragenya, selain nutupin jerawat, pigmentation, dan evens out the skin tone all over my face, aku juga suka ngetes foundation itu coveragenya dari gimana dia bisa menutupi dark circle aku. Jadi itu tadi kan kalian udah bisa lihat gimana foundation itu dipakai di kulit. Oh ya, aku lupa ngasih tahu FYI, jenis kulit aku itu normal to combination. Masuk ke bagian yang paling sering banget ditanya sama orang, yaitu adalah staying power dan oxidize-nya. Untuk staying powernya, I can say that foundation ini tahan lama banget. Jadi waktu itu aku pernah pakai dia sampai 10 jaman dan dia masih oke, masih stays on. Tapi waktu itu aku set all over my face itu pakai powder, dan waktu aku pakai seharian itu aku benar-benar berkegiatan seharian, karena waktu itu emang lagi hektik banget. Saudaraku ada acara, jadi aku kayak riwari sana sini, bahkan aku sampai sempet belanja-belanja di pasar Majestic. Itu panas banget, itu aku ke pasar Majestic siang-siang, dan aku pulang sampai di rumah itu malam. Dan foundationnya ya emang agak sedikit shiny, tapi masih dalam batas normal gitu loh. Maksud aku foundationnya tuh masih bagus. Dari tadi pas aku pakai, pas lagi demo sampai sekarang, menurut aku sih dia warnanya nggak berubah, menurut aku ya. Ini kita akan langsung masuk ke flash photo test. Tapi sebelumnya aku menyampaikan satu hal. Tadi aku lupa bilang bahwa foundation ini tuh nggak ada baunya sama sekali. Jadi aku akan foto pakai handphone. Ya menurut aku walaupun pasti ada bedanya sedikit, tapi menurut aku dia nggak terlalu flashback dan ghostly banget sih. Menurut aku ini masih normal, jadi bisa dibilang walaupun ada SPF-nya 15, tapi flashbacknya sangat amat sedikit sekali. Oke, jadi itulah review aku tentang foundation ini. Overall, my opinion about this foundation is I love it. I like this foundation karena dia nyaman dipakai, coveragenya bagus, finishnya bagus, dan cukup tahan lama. Satu hal aja yang aku kurang suka dari foundation ini tuh adalah jujur harganya. Menurut aku karena ini termasuk kategori foundation drugstore, dan dia packagingnya kayak gini dengan harga 200 lebih, menurut aku masih lumayan mahal gitu, tapi ya worth it lah gitu. Oke guys, thank you so much for watching. Semoga kalian bisa menikmati video ini. Semoga video ini cukup informatif buat kalian yang lagi bingung antara beli atau enggak, atau mungkin kalian lagi cari referensi shade-nya. Semoga video ini bisa membantu. Oke, it's time to say goodbye. Thank you for watching, dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Untuk kali ini, foundation yang akan aku review adalah kalau kalian belum pernah nonton foundation review aku sebelumnya, aku nyediain playlist. Aku nyediain playlist di channel aku untuk semua video-video foundation yang pernah aku buat. Foundation itu adalah staying power dan oxidize. Dan aku akan tunjukin ke kalian, aku akan lampirkan juga nanti. Lampirkan, bener nggak? Kok lampirkan sih? Aku akan cantumkan